Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Meng, kita berjumpa lagi pada channel Ruang Misteri. Sebelum kita memulai video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen video di bawah ini. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng ya, agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari kita. Langsung saja kita menuju ceritanya ya. Pasti pernah dengar dong jalan angker di sekitarmu. Mau di dekat rumah, dekat sekolah, atau kantor, pasti ada aja kisah jalanan yang dianggap angker oleh warga sekitar. Seperti kisah salah satu akun di Kaskus ini, bernama Mantab Show. Lewat akun itu, si pemilik membagikan sebuah kisah horor setahun yang lalu. Tepatnya 12 April 2018 lalu. Konon, katanya kisah ini terjadi lama sebelum ibunya menikah. Saat itu, si ibu masih tinggal di sebuah desa yang tak diberitahu lokasinya. Namanya desa, pasti ada dong budaya atau adat khas yang masih dilestarikan biar enggak kemakan zaman. Nah, di desa itu, ibu si pemilik akun ini dulu ada pertunjukan kuda lumping yang masih populer banget. Dari muda sampai yang tua, mau dari latar belakang apapun, semua kumpul dan nonton pertunjukan kuda lumping di desa itu. Ceritanya, ibu dan adiknya waktu itu jadi salah satu penonton pertunjukan kuda lumping malam itu. Acara berlangsung meriah. Banyak warga yang datang dan terhibur menyaksikannya. Tapi tanpa terasa waktu berlalu dengan cepat, hingga akhirnya malam semakin larut. Sehingga ibu dan tantenya itu memutuskan untuk pulang meski pertunjukannya masih panjang. Berbekal sepeda motor lawas, kedua wanita itu melawan dinginnya malam dan kabut yang menutup jalan. "Mbak, aku tahu jalan yang cepat," kata si tante yang menyetir. "Terserah deh, yang penting cepat sampai, daripada dimarahin sama ibu," kata ibu dengan logat bahasa Jawa. Akhirnya keduanya memutuskan untuk memilih jalan pintas itu. Di simpangan jalan, Bibi memutuskan ambil jalan pintas yang dianggapnya bakal lebih cepat dari sampai rumah. Di simpangan jalan, Bibi memutuskan ambil jalan pintas yang dianggapnya bakal lebih cepat sampai ke rumah. Ternyata jalan yang mereka ambil adalah jalan yang gelap dan penuh semak-semak di sisi kiri dan kanan jalan. Jalan pintas yang dipilih ternyata membuat ibunya merinding. Baru masuk jalan ini aja, si ibu katanya udah menelan ludah sambil melihat pohon di sekelilingnya. "Lewat sini aman gak?" tanya isi ibu. "Sudah, bismillah aja mbak," jawab Bibi percaya diri. Gak lama, baru beberapa meter masuk dari simpang tadi, telinga ibu berdenging.
Udara dinginnya malam dan sunyinya suasana kala itu makin membuat ibunya terus memandangi semak di sebelah kirinya, seperti ada yang mengganjal dari semak-semak itu. Kondisi jalan yang kurang bagus dan kabutnya cukup tebal membuat si Bibi harus mengendarai motor dengan pelan dan berhati-hati. Saat lampu motor menyapu jalanan, tampak sesuatu di depan mereka. Sebuah benda yang lebih besar daripada kambing dan lebih kecil dari sapi. Makin lama keduanya makin mendekat. Tiba-tiba, benda itu bergerak saat motor hanya berjarak beberapa meter di depannya. Ternyata sosok seorang nenek tua berambut putih dengan mata menyala muncul di hadapan mereka. Tanpa selembar kain di tubuhnya, sang nenek berjalan merayap seperti seekor laba-laba. "Lihat!" teriak ibu. Melihat si Bibi langsung meninjak. Melihatnya, si Bibi langsung meninjak rem dan motor pun berhenti. "Ada apa toh, Mbak?" kata Bibi kesal. "Tadi ada yang nyebrang," jawab si ibu. "Mana, Mbak? Aku gak lihat apa-apa," balas Bibi. Jawaban si adik pun makin membuat ibunya kebingungan. "Iya, tadi dia nyebrang masuk ke semak yang di kiri," timpal ibu. Merinding mendengar perkataan si kakak, Bibi langsung tancap gas kencang-kencang tanpa peduli kondisi jalan malam itu. Untungnya kedua selamat sampai di rumah orang tuanya mereka. "Kalian ini kok pulangnya malam banget?" Sang nenek yang telah menunggu ibu dan Bibi ulangi. "Kalian ini kok pulangnya malam banget?" kata sang nenek yang telah menunggu ibu dan Bibi. "Hah? Jam berapa ini toh, Bu?" saut Bibi ke nenek. "Lah, lihat itu sudah jam 2 malam," jawab nenek. "Hah?" Keduanya pun terkejut. Ibu pun menceritakan soal jalanan yang mereka tempuh untuk sampai ke rumah malam itu. "Walah, dasar gila. Ngapain kalian lewat situ? Untung bisa pulang," kata nenek. "Lah kenapa toh, Bu?" tanya ibu. Ternyata konon jalan itu dikenal dengan Gunung Cilik atau disebut Gunung Kecil. Maksudnya, jalan itu adalah jalanan melewati bukit yang kirinya merupakan turunan atau biasa disebut jurang kecil. Jelas aja, jalur itu jarang dilewati orang. Bahkan di hari tertentu gak boleh ada yang melintas. Ngerinya lagi, ternyata jalan itu sering jadi jalur iring-iringan jenazah. Iring-iringan itu selalu muncul dari ujung dan menghilang tiba-tiba ketika mendekati simpangan. Gak kebayang kan seremnya kayak apa? Tapi katanya sih kalau nekat mau lewat sebaiknya bunyikan klakson guna atau menghentikan nenek-nenek yang mau menyeberang. Kayak apa yang ditemui ibu dan bibinya itu, guys. Bahkan katanya sering juga ada kecelakaan, baik ringan sampai parah. Semuanya pernah kejadian di sana. Rata-rata
pengguna jalan yang apes itu nggak bisa mengendalikan kendaraannya. Sering juga terdengar suara orang menggumam dengan nada seperti berdoa alias kumat kamit. Duh, kalau udah denger yang kayak begitu, pengendara katanya harus banget segera keluar jalur itu. Atau enggak, ya nasibnya akan sama seperti pengguna jalan yang sial kayak layak. Ulangi. Duh, kalau udah denger yang kayak begitu, pengendara katanya harus banget segera keluar dari jalur itu. Atau enggak, ya nasibnya akan sama seperti pengguna yang kayak sial yang lainnya. Ngeri juga ya guys. Kalau di daerahmu ada juga nggak sih jalanan angker kayak cerita